Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload video. Falling for Mercaeo, bab 37 membeli rumah atas namanya. Pulang ke rumah dengan cemas. Lucia Tong baru keluar dari lift saat melihat gantungan baju yang pernah digunakan Olivia Jian saat bekerja di rumah berserakan di depan pintu. Dari dalam samar-samar terdengar suara pertengkaran, Lucia Tong bergegas berjalan ke arah pintu. Dia baru berjalan sampai pintu. Tidak tahu ada barang apa yang dilempar dari dalam. Lucia Tong tidak sempat bereaksi, hanya bisa mengikuti insting mengangkat tangan menutupi wajahnya. Saat menutup mata, dia seperti melihat sebuah bayangan yang dengan cepat ke depannya. Barang yang melayang keluar adalah mouse yang Lucia Tong letakkan di atas meja. Saat ini dengan keras menghantam punggung Gavin Gu, dia menggunakan sepasang lengannya memeluk Lucia Tong, dengan sedikit mengernyit berkata. Sudah tidak apa-apa. Lucia Tong membuka matanya, melihat dia sudah berbalik, dia menundukkan kepala melihat mouse kesayangannya yang hancur di lantai. Ingin mendesak pindah rumah juga tidak perlu begitu gila bukan? Ini singkatnya adalah perampokan. Lucia Tong mengambil mouse. Mendorong Gavin Gu dan dengan cepat berjalan ke depan. Saat ini Olivia Jian dan dua pria dan dua wanita sedang bertengkar di dalam ruang tamu. Setelah melihat Lucia Tong dia akhirnya memiliki percaya diri, sambil berkacak pinggang berkata. Ingin pindah boleh, tapi ini, dan juga barang-barang yang dilempar keluar di pintu, semuanya gantikan untukku. Lucia Tong berjalan ke sisi Olivia Jian, menggenggam tangannya menyemangati, begitu mengangkat kepala dia melihat Bella Lu yang berdiri di sebelah pemilik rumah. Ternyata dia adalah Bella Lu. Lucia Tong seketika mengerti semuanya, dia tersenyum dingin. Sepertinya terakhir kali berkata kamu adalah sahabat China benar-benar menyakitimu. Kamu memang sahabat yang paling baik di seluruh dunia. Membeli sebuah rumah bukanlah bisa diselesaikan dengan beberapa ratus atau ribu RMB saja, demi membantu Mia Pei, dia benar-benar murah hati. Saat Lucia Tong bicara, dia membungkukkan badan meletakkan mouse di atas meja. Kamu bisa menghabiskan sejumlah besar ini juga pasti tidak akan kekurangan uang untuk mengganti mouseku seharga 500 RMB ini bukan? Olivia Jian sedikit menariknya. Kamu kenal dengannya? Lucia Tong mengangguk. Bella Lu maju selangkah, dengan arogan berkata. 500 RMB bagiku memang bukanlah apa-apa, tapi Kak Lucia perlu bekerja sehari baru bisa mendapatkan bukan? Iya juga, untuk kamu yang diusir dari keluarga Pei dan tidak memiliki apapun, tentu saja setiap menit dan detik selalu memikirkan bagaimana mencelakai kerabat yang sedang menikmati kejayaan. Sudahlah, berikan padanya. Dia melirik bodyguard berjas yang ada di belakangnya. Pengawal maju ke depan, meletakkan 5 lembar 100 RMB di atas meja. Amarah Bella Lu semakin besar. Ambil uangmu dan cepat pergi. Olivia Jian ingin membalas, namun mendengar Gavin Gu yang tertawa ringan berkata. Masih muda bicara baik-baik, apa tidak mengerti perbedaan usia dan posisi. Bella Lu kali ini baru menyadari orang di belakang. Alisnya yang indah terangkat. Siapa kamu ini? Dia merasa Sofia Gu sudah cukup tidak masuk akal, benar-benar tidak pernah melihat orang yang lebih berlebihan darinya. Gavin Gu menyingkirkan serangannya, dengan tubuh yang tegap berjalan ke sisi Lucia Tong, membungkukkan badan mengambil uang 500 RMB itu dan memberikannya pada Lucia Tong, kali ini baru berkata. Bila memberi 500 RMB, kalau begitu sekalian ganti rugi sisanya juga. Bella Lu berdiri tidak bergerak, dengan marah melihatnya. Kamu ini siapa? Ingin aku ganti rugi maka aku akan ganti rugi. Gavin Gu menghela napas mengeluarkan ponsel. Kalau begitu hanya bisa lapor polisi biar polisi yang menjelaskan. Raut wajah Bella Lu sedikit berubah melihatnya benar-benar membuka kunci ponsel dan menekan nomor 110. Bila masalah ini menjadi besar maka akan celaka. Dia langsung merebut dompet yang menggembung di tangan bodyguard, lalu membanting setumpuk tebal uang ke atas meja, dengan merendahkan berkata. Bukankah ingin uang? Aku berikan pada kalian. Dia melemparkan dompet pada bodyguard, dengan mengejek bergumam, apa kalian pengemis?
Dengan mudah meminta uang, uang, uang. Lucia Tong dengan marah berjalan satu langkah ke depan berencana berdebat. Namun ditahan oleh satu tangan Gavin Gu, dia dengan elegan membungkukkan badan mengambil uang, lalu berbalik dan memberikannya pada Olivia Jian. Lihat, apa cukup untuk mengganti barang yang rusak? Olivia Jian mengangguk dengan bingung. Bella Lu akhirnya kembali percaya diri lagi. Uang sudah diambil, sekarang bisa pergi bukan? Pergi. Gavin Gu melihat ke belakang, suaranya anggun, kamu saja yang pergi. Kamu. Bella Lu terlihat jelas sedikit bingung dan marah. Lucia Tong pernah bertengkar dengannya. Dia adalah orang yang bisa menjadi jahat tanpa bersuara. Namun tidak disangka bisa bertemu dengan Gavin Gu yang seperti ini. Kejahatannya seperti tidak berarti apa-apa. Dia mengepalkan tinju berkata, kamu jangan berlagak tidak bersalah setelah mendapatkan keuntungan. Bila tidak pergi aku akan memanggil orang menggantikan kalian pindah. Mengenai barang-barang, tenang saja, pasti tidak akan rusak. Selesai bicara, dia memberi isyarat pada dua bodyguard di belakang. Kedua pria itu berjalan ke arah kamar Lucia Tong. Gavin Gu berkata dengan tenang. Zaman sekarang adalah masyarakat hukum. Bella Lu mengangkat kontrak pembelian rumah di tangannya. Benar, sekarang adalah masyarakat hukum, aku adalah pemilik rumah, kalian harus pindah sendiri dengan tahu diri. Gavin Gu mengangguk, dia berbalik ke arah Lucia Tong. Bawa keluar kontrak sewa rumah. Lucia Tong tertegun, Olivia Jian sudah berlari pergi mengambilnya. Gavin Gu mengambil dan melihat dengan cepat, sambil tersenyum puas berkata pada Bella Lu. Kontrak sewa rumah mereka masih ada 1 tahun sebelum berakhir, kamu membeli atau tidak rumah ini adalah urusanmu, mereka tidak ingin pindah maka tidak pindah. Sekalian memberitahumu, kamu juga bisa memberi sedikit ganti rugi agar mereka pergi, tapi cara ini biasanya tidak bisa dilakukan, karena mereka tidak akan menginginkan uang kompensasimu. Oh, kamu juga bisa pergi ke pengadilan. Tapi ini akan menghabiskan waktu. Kamu juga bisa mempertimbangkannya. Tapi dari kejadian barusan saat dia akan lapor polisi. Pihak lawan langsung berkompromi bisa dilihat, dia pasti tidak ingin masalah ini menjadi besar, kalau begitu urusan ke pengadilan juga tidak akan terjadi. Di mata Lucia Tong, dia adalah orang yang tidak masuk akal. Dia tidak pernah melihat dia yang begitu tangkas dan tenang saat menemui masalah. Muncul sedikit perasaan kagum dan rasa suka yang tidak bisa dijelaskan di dalam hatinya. Saat ini ekspresi wajah Bella Lu berubah. Pria ini sejak masuk terus berkata dengan tenang, tidak disangka setiap kalimat terakhir membawa pedang, benar saja anjing yang tidak menyalak baru menggigit orang. Kalau begitu sekarang bagaimana? Dia mempertimbangkan melapor ke pengadilan apanya. Tapi dia datang menyuruh mereka pindah dengan marah. Bila pergi begini saja bukankah menjadi lelucon orang? Dia akan menjadi orang yang membual di hadapan Mia Pei. Saat sedang membuat Bella Lu kesulitan, Gavin Gu kembali menambahkan. Kamu tidak mungkin tidak mengerti hukum bukan? Puff. Olivia Jian tertawa tanpa segan. Ekspresi di wajah kurus Bella Lu yang cantik sepenuhnya berubah menjadi jelek. Dia juga tidak belajar hukum, mengira asal memiliki kontrak rumah yang legal maka rumah menjadi miliknya, dia mana tahu hal ini. Melihatnya hanya menunduk menggigit bibir, pemilik rumah sebelumnya yang berdiri di samping berbisik. Nona Lu, kalau tidak, kita pergi dulu saja. Hal ini memang kita yang tidak melakukannya dengan benar. Bella Lu melotot padanya dengan sangat marah. Begitu Gavin Gu mendengar, Nona Lu, tatapannya menjadi muram. Kamu bermarga Lu. Apa hubunganmu dengan Wan Sheng Corp? Bella Lu mendengar suaranya berubah, dia segera teringat rasa permusuhannya dengan Carson Lu, dengan alami mengulurkan tangan menarik lengan bajunya. Bella Lu mendengar dia bertanya begini, seketika kembali percaya diri. Aku adalah nona besar Wan Sheng Corp, kenapa? Ingin bekerja di Wan Sheng kami. Bella Lu masih berpikir apakah akan menggunakan nama Wan Sheng Corp untuk mengurus orang yang sulit diatasi ini. Namun melihat ekspresi Gavin Gu seketika menjadi jelek. Dia mengernyitkan kening menilai orang di depannya yang tidak bisa menurut ini. Pantas saja ada ungkapan penampilan wanita berubah banyak saat dewasa, dia adalah Bella Lu, tidak disangka dia tidak mengenalinya. Menekan dengan keras amarah di hatinya,
dia melihat pemilik rumah sebelumnya dengan tanpa ekspresi, ucapannya juga seketika menjadi dingin. Dia mengeluarkan harga berapa? Aku akan memberimu 2 kali lipat, jual rumah ini padaku. Hei, kamu. Aku sudah tanda tangan. Ucapan Belalu masih belum selesai dikatakan, dia mendengar Gavin Gu melanjutkan berkata sambil melihat pemilik rumah sebelumnya. Di kontrakmu tertulis bila kamu menjual rumah harus memberitahu penyewa rumah dulu, lagi pula, penyewa rumah yang semula memiliki hak untuk membeli rumah duluan. Belalu tertawa dingin. Kamu juga bukan penyewa rumah. Gavin Gu menarik Lucia Tong ke sampingnya. Menggunakan namanya membeli rumah. Semua orang terkejut. Lucia Tong menarik ujung bajunya. Apa yang kamu lakukan? Gavin Gu melirik padanya, tatapan itu begitu tajam hingga membuat Lucia Tong sedikit takut, tapi dia tetap balik menggenggam keras tangannya, berkata. Tidak perlu, dia sedang bercanda, dia melotot pada Belalu, kamu masih tidak cepat pergi. Belalu awalnya masih berpikir bila tidak ada jalan untuk mundur dia tidak akan pergi. Tapi perubahan Gavin Gu yang tiba-tiba sejujurnya membuatnya terkejut, dia merasa lebih baik melihat orang yang suam-suam kuku itu lebih baik. Dia ragu sejenak, lalu melambaikan tangan mengisyaratkan para bodyguard dan pemilik rumah sebelumnya untuk pergi. Hei, Gavin Gu berencana menahan mereka, namun tangannya ditarik dengan erat oleh Lucia Tong. Dia dengan marah menoleh, kenapa tidak membiarkan aku membeli? Lucia Tong berkata sambil mengernyitkan kening. Di sini adalah pusat kota, harga rumah tidaklah murah, kamu langsung mengatakan harga 2 kali lipat tanpa bertanya. Walaupun kamu memiliki tabungan juga tidak bisa menghabiskan seperti ini bukan? Masih ingin membeli atas namaku. Aku bersedia, emosinya masih belum reda, kamu tidak seharusnya menahanku. Lucia Tong malah tertawa, dia mengerjapkan mata padanya dan berkata. Apakah kamu tidak merasa aku tinggal di rumah yang dibeli oleh Belalu dengan adil baru akan membuatnya lebih marah? Gavin Gu tertegun, seakan teringat memang masuk akal. Olivia Jian di samping yang diam sampai sekarang akhirnya mengeluarkan desahan pujian, dia melihat 2 orang di depannya, mengacungkan ibu jari. Kalian 2 orang licik ini benar-benar hebat. Lucia Tong tertawa, menariknya berjalan keluar, berkata. Ayo pergi, bereskan. Dia tidak lupa melihat Gavin Gu, bila kamu tidak ada urusan, mohon merepotkan kamu membantu kami membereskan ruang tamu. Karena dia tahu Olivia Jian hampir meledak. Benar saja, dia baru keluar, Olivia Jian dengan bersemangat bertanya. Hei, cepat katakan, sebenarnya apa hubunganmu dengan tetangga ini? Kenapa dia ingin membelikanmu rumah? Lucia Tong berpura-pura bingung. Dia mana ada ingin membelikan rumah padaku? Apa tidak melihat dia memiliki dendam dengan Belalu? Aku hanyalah sebagai kambing hitam saja, karena dia bukanlah penyewa rumah, dia tidak memiliki hak untuk membeli dulu. Olivia Jian berdecak. Apa kamu kira aku adalah anak kecil berumur 3 tahun? Kenapa orang itu, Tuan Xia tidak menarikku menjadi kambing hitam? Apa karena aku tidak secantik, setinggi, semodis dirimu? 2 jarinya menunjuk matanya. 2 mataku yang tajam ini begitu melihat langsung tahu kalian berdua memiliki hubungan. Huk. Lucia Tong melotot marah padanya, memiliki hubungan dengan siapa? Olivia Jian berkata dengan berani. Dengan Tuan Xia. Kamu dan Robert Xia memiliki hubungan. Begitu dia selesai bicara, dia mengangkat kepala melihat Carson Lu yang kebetulan keluar dari lift dan berjalan ke arah mereka. Raut wajah Olivia Jian berubah, dia menyenggol Lucia Tong. CEO Lu. Lucia Tong menoleh terkejut, Carson Lu sudah berdiri di sebelahnya, tangannya memegang seikat bunga mawar merah, saat ini dia sedang mengernyitkan kening menatapnya. Olivia Jian tersadar, bergegas menjelaskan. Hehe, aku barusan sembarangan bicara. CEO Lu jangan memasukkan ke dalam hati. Lucia mana mungkin memiliki hubungan apapun dengan orang lain, tidak ada hal seperti itu, pasti tidak ada. Saat bicara, dia secara naluriah melihat ke arah rumah. Carson Lu mengernyit dengan keras. Apa yang terjadi? Lucia Tong seakan teringat orang di dalam, dia bergegas melepaskan barang yang ada di tangannya dan berdiri, bergegas mendorong Carson Lu ke dalam lift, sambil berkata. CEO Lu, ada barang yang ingin aku beli di bawah, kita sambil jalan sambil bicara.
Bab 38 Lucia Tong adalah istriku. Saat Lucia Tong dan Carson Lu turun dari satu lift, Bella Lu sebaliknya naik kembali dari lift yang satunya, karena dia meninggalkan satu barang yang sangat penting. Titik 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 titik. Sebagian besar pekerjaan Lucia Tong adalah pemrograman, jadi yang dibuat berantakan di ruang tamu hampir semuanya adalah gambar sketsa Olivia Jian. Gavian Gu membungkuk mengambil satu persatu. Tanpa sadar dia kembali teringat Lucia Tong yang memarahinya untuk jangan membuang uang sembarangan, walaupun memarahi, namun tidak tahu kenapa dia tidak disangka merasa sedikit senang. Ada dua helai sketsa yang terjatuh di bawah sofa. Saat Gavin Gu berlutut dengan satu lutut berencana mengambilnya. Sebuah gelang yang indah tak terhingga kelihatan setengah di luar sofa, berlian yang bertahta di atasnya dengan sempurna berkilauan di bawah cahaya matahari. Gavin Gu menatapnya untuk sesaat, lalu tiba-tiba mengambil gelang itu dan tanpa ragu langsung melemparkannya ke bawah dari balkon. Titik 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 titik. Lucia Tong dan Carson Lu berjalan ke bawah. Carson Lu melihatnya dengan sedikit curiga. Tapi aku melihat orang yang tidak seperti temanmu itu akan membuang barangmu. Apa benar-benar tidak ada apa-apa? Tidak apa-apa. Lucia Tong tersenyum. Pokoknya hari ini dia memenangkan perang ini, tidak perlu mengadu di depan Carson Lu. Carson Lu seperti tidak percaya, tapi melihat Lucia Tong tidak ingin mengungkitnya, dia mengubah pembicaraan bertanya. Kamu ingin membeli apa? Oh, itu. Lucia Tong begitu membuka mulut baru teringat, dia tidak memiliki uang sepeser pun, membeli apa? Kali ini bahkan tidak memiliki kesempatan menyelesaikan aktingnya. Matanya berputar, seakan saat ini dia baru melihat bunga di tangan Carson Lu. CEO Lu, ini. Carson Lu tersenyum. Untukmu. Dia menyodorkan bunga pada Lucia Tong, terakhir kali melihatmu sangat gembira melihat bunga. Aku tiba-tiba datang dengan kosong, jadi membeli. Ucapannya masih belum selesai, ada sesuatu yang terjatuh, kebetulan terjatuh di tengah bunga mawar merah itu. Lucia Tong terkejut, saat melihat dia menyadari sebuah gelang bertatahkan berlian yang sangat cantik dan mahal. Dia seketika merasa terkejut, dia sudah lama mendengar ada beberapa pria saat mengejar wanita akan menggunakan segala cara untuk membuat suasana romantis, Carson Lu ini tidak mungkin. Lucia Tong mengulurkan tangan mengambil gelang itu keluar, dengan tertawa kering dan gelisah bertanya. Ini, bukan direncanakan CEO Lu bukan. Ini terlalu mahal. Sambil bicara dia memberikan pada Carson Lu. Sejujurnya, dia hampir tidak melihat Carson Lu melakukan gerakan melempar gelang. Apa penglihatannya tidak baik? Carson Lu kali ini melihat dengan jelas gelang di tangannya, hanya melihat saja, dengan cepat dia mengangkat kepala melihat balkon rumah Lucia Tong. Apakah barang ini dia yang mengaturnya atau tidak dia yang paling tahu, barang ini jelas terjatuh dari atas. Carson Lu menggenggam erat gelang dan berbalik, dengan langkah besar berjalan ke dalam, tidak menunggu Lucia Tong mengikuti berkata, dia sudah balik bertanya. Apa Bella ada di atas? Apa dia yang melakukan hal di rumahmu? Lucia Tong tertegun, memang Bella Lu yang melakukan hal ini, tapi... CEO Lu. Awalnya dia ingin berkata Bella Su sudah pergi, tapi pintu lift sudah tertutup, tapi di rumahnya masih ada orang yang sangat memusuhi Carson Lu. Berpikir-pikir, Lucia Tong hanya bisa bertanya, apa CEO Lu kenal dengan Robert Xia? Bila menanyakan hal ini pada orang itu pasti tidak akan mendapatkan hasil, tapi belum tentu bila pada Carson Lu. Carson Lu melihatnya tidak mengerti. Robert Xia. Tidak kenal. Lucia Tong awalnya sudah berpikir akan bertanya baik-baik padanya, hasilnya dibungkam oleh ucapan Carson Lu yang diucapkan dengan ringan. Dalam hubungan ada orang yang mencintai satu pihak, Robert Xia ini membenci satu pihak. Carson Lu melihatnya tidak bicara, bertanya lagi. Kenapa? Lucia Tong tersadar, hanya berkata. Oh, itu, dia adalah tetanggaku, sepertinya ada sedikit salah paham dengan CEO Lu. Carson Lu teringat. Tetangga yang mengantarmu pergi kerja. Lucia Tong hanya bisa mengangguk. Walaupun Carson Lu tidak pernah melihat tetangga ini, namun mendengar namanya, pasti tidak kenal. Dia tidak peduli, hanya berkata. Bella datang membuat keributan, kamu seharusnya langsung memberitahuku.
Lucia Tong awalnya ingin berkata dia tidak mengatakan hanya karena sudah ada orang yang memarahi Bella Lu. Namun tidak disangka dia belum sempat berkata, dia sudah mendengar Carson Lu kembali berkata. Dulu masalah kamu dan Noah Rong, aku tidak memiliki identitas untuk ikut campur, tapi Bella berbeda, aku adalah kakaknya. Dia dengan sungguh-sungguh melihat matanya saat bicara, sepasang kaki Lucia Tong seakan seketika membeku. Maksudnya adalah, sebenarnya dia ingin ikut campur, bila dia memiliki identitas dan posisi. Jadi dia langsung mengirimkannya padanya setelah pertama kali melihat video. Lucia Tong tanpa sadar teringat ucapan Yil Song malam itu. Jantungnya perlahan menjadi berdetak lebih cepat, dia juga tidak bisa mengatakan perasaan apa ini, seperti tersentuh, juga sepertinya sangat tegang. Lift terbuka dengan suara, ding, di luar pintu sudah tidak ada bayangan Olivia Jian, tapi barang-barang masih belum selesai dibereskan. Lucia Tong sedikit curiga, dari dalam rumah terdengar suara pertengkaran. Kening Carson Lu mengernyit, dengan langkah lebar berjalan ke arah pintu yang terbuka. Lucia Tong juga mendengar, Bella Lu. Bukankah dia sudah pergi? Saat ini Bella Lu berdiri di ruang tamu dengan arogan, dengan mengejek berkata. Lihat kalian yang miskin ini. Tidak pernah melihat barang bagus ya. Sebelum aku lapor polisi, cepat keluarkan gelangku. Olivia Jian sangat marah, sambil berkacak pinggang berkata. Masalah rumah ini sudah rugi, sekarang masih ingin menjebak kami dengan menuduh hal yang tidak kami lakukan. Menjebak. Bella Lu seakan mendengar lelucon paling lucu, apa aku bisa menggunakan gelang senilai 10 juta RMB untuk menjebakmu? Kamu terlalu menganggap dirimu penting. Olivia Jian tidak mau kalah. Sialan, hanya mengandalkan bibirmu saja, siapa tahu 10 juta RMB atau 1000 RMB. Kamu. Bella Lu sedang akan bicara, namun mendengar Gavin Gu yang ada di atas sofa berkata. Sudah kubuang dari balkon. Buang. Bella Lu melihatnya dengan terkejut, dengan cepat dia kembali tenang, jangan menggunakan trik ini padaku, kamu menemukannya masih rela membuangnya. Jangan-jangan menyembunyikan ingin memberikan pada orang lain bukan? Melihatmu yang dulu berpura-pura, tidak disangka bahkan tidak bisa dianggap sebagai pria. Geledah dia, pasti dia sembunyikan. Dua bodyguard langsung berjalan ke arah Gavin Gu setelah mendapat perintah. Berhenti. Carson Lu di pintu mendengar ucapan Bella Lu. Kedua bodyguard melihatnya, bergegas memanggil CEO Lu, dan mundur ke samping. Bella Lu seakan melihat bintang penyelamat, dia berlari ke depan Carson Lu, menarik tangannya berkata. Kak, kamu datang tepat waktu, orang itu, dia mencuri gelangku. Itu adalah pemberian ibu untukku. Di seluruh dunia hanya ada satu. Kamu cepat bantu aku mencari gelangku. Bella Lu berkata dengan sangat bersemangat, melihat Carson Lu tiba-tiba mengulurkan tangan, gelang yang sangat mewah itu berbaring dengan diam di telapak tangannya, dia berseru, ah. Lucia Tong yang berjalan masuk sekalian berkata. Diambil di lantai bawah, sama-sama. Ekspresi Bella Lu berubah, orang itu benar-benar membuang gelang senilai 10 juta RMB. Orang ini, betapa tidak mengerti harga barang. Dia menoleh dan melotot dengan galak pada Gavin Gu, memakinya. Dasar orang kampung. Tatapan Carson Lu melihat ke arah sofa, Gavin Gu tidak menoleh, Carson Lu menarik Bella Lu. Minta maaf padanya. Bella Lu merasa sangat malu, dia diam-diam memegang ujung lengan baju Carson Lu berkata. Kak, aku tahu salah, mengenai minta maaf sudahlah, ayo kita pergi. Dia menarik Carson Lu ingin pergi, Carson Lu berdiri tidak bergerak, Lucia Tong mengulurkan tangan menghadang Bella Lu. Dia melihat Gavin Gu yang duduk di atas sofa tidak bergerak, lalu berkata. Nona Lu, silahkan kamu minta maaf. Ucapan Bella Lu yang menyakitkan orang barusan sudah didengar Lucia Tong di luar, bila menindasnya sudahlah, tapi tidak boleh mempermalukan orang itu. Orang lain tidak mengerti dirinya, namun hanya dia yang paling mengerti dia adalah orang yang sangat arogan, mana bisa menerima orang memakinya dia bukan pria. Bella Lu tentu saja menunjukkan ekspresi tidak bersedia, Carson Lu menariknya. Kamu yang membuat masalah duluan, lalu menyalahkan orang, minta maaf baik-baik. Gavin Gu di atas sofa tiba-tiba tertawa, seperti angin dingin yang membawa hawa dingin yang sangat menusuk tulang.
Untuk apa berpura-pura masuk akal, lebih baik belajar dari adik perempuanmu yang menggunakan cara yang hina dan tidak tahu malu itu. Dia akhirnya berdiri, dengan ekspresi dingin berpaling melihat sepasang kakak adik di belakang itu. Bella Lu sangat marah, menggunakan jari tangan maju ke depan. Kamu sembarangan bicara apa? Tidak boleh memaki kakakku. Dia menoleh pada bodyguard dengan marah, masih bengong apa? Apa tidak mendengar kakakku dimaki oleh bajingan itu? Beri pelajaran padanya. Namun Carson Lu mengangkat tangan mengisyaratkan para bodyguard untuk mundur. Saat di pesta di hari itu dia sudah melihatnya dari jauh, namun sampai akhir juga tidak sempat bicara satu kalimat pun, tapi bagaimanapun juga tidak disangka akan bertemu di sini. Gavin Gu. Rentang waktu sebelum pesta itu, mereka tidak bertemu 10 tahun lebih. Amarah Bella Lu masih belum reda, dengan tidak senang berkata, "Kak, kenapa melepaskannya? Untuk orang seperti ini harus diberi pelajaran baik-baik, kalau tidak dia." Tutup mulut. Carson Lu menoleh melihatnya dan memarahinya, Bella Lu mundur, akhirnya tidak berani bicara lagi. Lucia Tong menyadari kedua tangan Gavin Gu yang mengepal erat hingga uratnya menonjol. Walaupun dia tidak tahu sebenarnya apa yang terjadi antara dia dan Carson Lu. Tapi begitu teringat rupanya yang memukuli Noah Rong malam itu tetap sedikit menakutkan, dia bergegas berjalan ke depan, menarik tangannya berkata, "Robert Xia, kamu jangan begitu impulsif. Bila hari ini berkelahi, maka pasti tidak akan menguntungkan untuknya." Tangannya sangat lembut sangat hangat. Gavin Gu menunduk melihatnya. Rasa khawatir di matanya terlihat jelas. Saat itu, dia tiba-tiba merasa terhibur, dalam beberapa tahun ini, bisa dibilang ada orang yang berdiri di pihaknya, tenaga dan kepercayaan diri di seluruh tubuhnya kembali. Gavin Gu tersenyum tanpa suara, tinju yang terkepal erat sedikit menjadi lemas. Carson Lu melihat Lucia Tong sebentar, tatapannya terjatuh pada Gavin Gu. Dia memanggilnya Robert Xia. Dia adalah Robert Xia, tetangganya. Carson Lu maju selangkah, berkata, "Lucia, dia adalah Gu." Masih belum selesai bicara. Gavin Gu melemparkan bunga mawar merah di tangan Lucia Tong pada Carson Lu. Saat Carson Lu secara naluriah mengulurkan tangan untuk menangkap, karena terlalu kencang, duri di mawar menembus kertas pembungkus, langsung menusuk jarinya. Carson Lu mengernyitkan kening kesakitan, saat menunduk ada butiran darah yang keluar. Bella Lu bergegas mengeluarkan tisu dari tas dan menutupinya, dia menoleh melihat Gavin Gu dengan tatapan marah. "Apa yang kamu lakukan?" Aura Gavin Gu sangat kuat. "Lucia, kami seperti bunga mawar ini, selalu akan melukai CEO Lu, jadi jangan mendekatinya lagi." Wajah Carson Lu akhirnya berubah menjadi marah. "Ini adalah urusanku dengannya, kamu tidak perlu mengurusi." Lucia Tong ingin berkata membujuk, namun merasa bahunya menegang, dia dipeluk ke dalam pelukan Gavin Gu. Ucapan Gavin Gu menunjukkan dominasi, mengumumkan kekuasaannya. "Lucia Tong sudah menjadi istriku, menurutmu apa aku tidak mengurusnya?" Bersambung. Titik.